Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jemaah Masjid Al-Muttaqin yang alhamdulillah hari ini kita bisa menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di kondisi yang wajib kita syukuri. Kita bisa mengawali hari-hari kita dengan ibadah. Mari kita lanjutkan dengan membaca kitab tafsir ahkam ya. 2 minggu yang lalu kita masih mengawali pada bab pertama, yaitu tentang Fatihatul Kitab ya. Karena dalam pembahasan yang pertama ini dibahas tentang tafsir Al-Fatihah, dan 2 minggu yang lalu kita masih sampai pada penamaan surat Al-Fatihah ya. Sebagaimana kita bahas yang lalu bahwa surah Al-Fatihah ini memiliki banyak nama. Jadi menurut para mufassir itu ada 12 nama. Kadang-kadang disebut Al-Fatihah karena dia merupakan pembuka kitab Al-Quran. Ada yang menyebut dengan As-Sab'ul Mathani karena memang ada 7 ayat di dalam surah Al-Fatihah itu yang diulang-ulang di dalam sholat ya, diulang-ulang di dalam sholat. Bahkan ada hadis yang mengatakan la sholata illa bi fatihatil kitab, jadi tidak ada sholat kecuali dengan membaca Fatihah. Maka orang yang sholat tidak membaca Fatihah itu sholatnya tidak sah. Disebut As-Sab'ul Mathani. Kemudian ada nama-nama yang lain ya, Asy-Syifa ya, baru kita bahas. Kemudian Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, itu semua nama-nama dari Al-Fatihah. Alhamdulillah ya. Jadi ada banyak nama di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian kita juga sudah membahas fadilah surah Al-Fatihah kemarin. Nah, sekarang mari kita bahas tentang ayat pertama di dalam surah Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita artikan secara bebas dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Jadi menurut para mufassir, Bismillah yang terdiri dari huruf ba disambung dengan ismu ya, atau kalau ada ba-nya ya bismi, itu artinya dengan nama Allah. Kata bismi sendiri itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan ini merupakan isim mustaq. Isim mustaq itu kata benda yang dibentuk dari kata yang lain. Tapi sebagian yang lain mengatakan ini bukan isim mustaq, tapi isim alam. Isim alam kalau di dalam bahasa Arab itu ta'rifnya itu adalah isim yang
menamakan sesuatu secara mutlak, ya. Atau kalau di dalam hal ini para mufassir mengatakan ya isim yang menunjuk pada zat yang maha wahid, zat yang satu. Nah, jadi ada perbedaan ya. Jadi ada yang mengatakan ini isim mustaq, ada yang mengatakan ini isim alam. Apa maksudnya bismi ini? Bismi bermakna ar-raf'atu wal 'ulu. Jadi maknanya adalah yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Dan kata bismi ini berasal dari satu kata ya, yaitu gabungan antara huruf ba ya dengan isim. Nah, isim ini adalah yang tidak lain adalah nama Allah. Jadi Allah itu memiliki banyak nama. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna." Ya. Dan Allah itu memiliki asmaul husna, memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang agung, nama-nama yang indah. Nah, ini masih dari sisi bahasa ya. Kita ini. Ada keterangan juga wal ba muta'allaqatun bi fi'lin mahdhuf. Jadi kalau kita mengatakan bismillah, di situ ada ba bi yang seharusnya kalau menurut kaidah itu ditulis pakai alif bi ismi. Ya, tapi di sini tidak ditulis pakai alif, itu untuk menunjukkan bahwa ba di sini itu berkaitan dengan fi'lin mahdhuf, berkaitan dengan fi'il atau kata kerja yang disembunyikan, munasibul lil qiyam, yang akan dilaksanakan. Ya. Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu kemudian kita mengucapkan basmalah, itu artinya kita meminta tolong kepada Allah dengan namanya untuk melakukan pekerjaan. Ya. Fal qari'u hina yaqul bismillahi maknahu aqra'u musta'inan bismillahi. Jadi ketika seorang mau membaca apa saja, kemudian dia mengucapkan bismillah, itu artinya bahwa dia meminta tolong kepada Allah untuk membaca. Dengan nama Allah dia minta tolong kepada Allah untuk membaca. Wal katibu hina ya'khudul qalam yaqulu bismillahi ma'nahu aktubu musta'inan bismillahi. Ketika misalnya akan menulis, seorang penulis yang akan menulis, kemudian dia sebelum menulis dia mengucapkan bismillah, artinya adalah saya minta tolong kepada Allah dengan namanya untuk menulis. Karena itu setiap kita melakukan satu perbuatan itu harus diawali dengan bismillah. Ya. Mau belajar bismillah ya. Mau makan juga bismillah. Wal akilu hina yatanawalu ta'am wa yaqulu bismillah ma'nahu akilun musta'inan bismillah. Mau makan ya, ucapkan bismillah, artinya bi itu yang digabung dengan ismi, itu artinya berkaitan dengan fi'lun mahdhuf ya, pekerjaan yang disembunyikan yang ingin dilakukan. Makanya seorang muslim itu harus mengucapkan bismillah ketika dia ingin melakukan satu aktivitas ya. Ada satu hadis, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Ya, setiap perkara yang ingin dilakukan yang tidak dimulai dengan bismillah,
tidak dimulai dengan mengucapkan basmalah, wahwa abtar, maka dia terputus. Maksudnya apa terputus? Terputus dari rahmat Allah. Jadi kalau kita membaca bismillah, mau minum baca bismillah, nah ini ada pisang goreng, jangan lupa membaca basmalah, maka Allah akan memberikan rahmat di situ. Ada rahmat Allah di situ. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi juga menganjurkan untuk apabila engkau menyembelih sesuatu maka sembelihlah dengan mengucap basmalah. Ya. Wa qala al-Qurtubi wa taktubu atau wa tuktabu bismillah ya bi ghairi alif istighna'an anha. Ya. Jadi bismillah ini memang ditulis tidak dengan alif, lain dengan ayat Iqra, ya, Iqra bismi rabbika. Itu kalau kita melihat tulisannya itu pakai alif, tapi bismillah tidak menggunakan alif. Karena itu tadi maksudnya adalah tersembunyi atau terkandung satu makna bahwa di dalam kata bismi itu terdapat perbuatan yang akan dilakukan. Lalu bismillahi Allah, bismillahi dengan nama Allah. Mari kita lihat kata Allah ya. Kata Allah ini disebut dengan lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah. Siapa lafdzul jalalah itu? Yaitu Rabbul Alamin, Rabb pencipta semesta alam. Ya. Jadi lafadz yang paling tinggi. Jadi Allah itu lafadz yang paling tinggi, yang tidak ada lafadz lagi yang lebih tinggi darinya. Ya. Jadi ini ismul lidzatil muqaddasah, dzatullahi jalla wa ala. Jadi itu lafadz yang paling tinggi. Ya, di antara sifat-sifat Allah itu ada wajibul wujud. Ya, wajibul wujud, Allah itu wajib adanya karena Dia adalah Tuhan. La yusyariku fihi ghair. Tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang menyekutukannya. Ya. Maka Allah itu betul-betul merupakan lafadz yang tinggi. Ya. Ibnu Katsir juga berpendapat bahwasanya Allah itu merupakan alamun ala Rabb tabaraka wa taala. Jadi itu merupakan nama yang tinggi, ya, yang disematkan kepada Rabb, ya, sang pencipta. Wa yuqalu innahu al-ismul a'zam. Nah, jadi ini menurut Ibnu Katsir, bahasanya Allah itu merupakan ismul a'zam, ini nama yang sangat agung. Kenapa dikatakan nama yang sangat agung? Li'annahu yusafu bi jami'is sifat, karena dia menyifati segala sifat-sifat Allah. Jadi kata Allah itu menyifati segala sifat-sifat Allah. Nah, tadi dikatakan Allah itu memiliki banyak nama, ya, banyak nama. Yang nama itu menyifati Allah. Tapi Allah itu, kata Allah sendiri itu merupakan al-ismul a'zam, itu nama yang paling agung yang menyifati semua sifat-sifat Allah. Kama qala ta'ala, wallahu alladzi la ilaha illa wal malikul quddus wal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hasyr itu, bahasanya Allah lah la ilaha illahu, Dia adalah ilah yang tiada ilah kecuali Dia, Allah. Yaitu siapa Dia? Al-Malik, Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'min, Al-Muhaimin. Nah, ini. Jadi Dialah Allah yang merupakan penguasa, ya,
Dialah raja, ya, yang suci, maha memberikan keselamatan, maha memberikan keamanan dan lain sebagainya. Itu adalah sifat-sifat Allah. Jadi begitu agungnya, hanya dengan lafaz yang pendek, bismillahi. Bismillahi itu terkandung makna yang sangat agung, ya, yang mengagungkan Allah. Jadi Allah itu merupakan lafaz yang hanya bisa disematkan kepada Rabbul Alamin, tidak bisa disematkan kepada yang lain, ya. Nah, qala Ibnul Jauzi, ada ulama yang bernama Ibnul Jauzi, ya, dia mengatakan ikhtilaful ulama fi ismillah, ya, fi ismillah alladzi huwallah, faqala qaumun innahu mushtaq wa qala akhiruna innahu alamun laisa bimushtaq. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa menurut Ibnul Jauzi ada perbedaan memahami atau berpendapat, ya, tentang isim Allah ini. Jadi nama Allah ini. Jadi sebagian mengatakan itu isim mustaq, sebagian mengatakan bukan isim mustaq tapi isim alam. Isim alam itu yang menamakan sesuatu secara mutlak, tidak ada nama selain namanya. Nah, ini perbedaan, ya, perbedaan di dalam menafsirkan dari mana asalnya Bismillah itu, ya, ismun Allah itu. Ada perbedaan, ya, mengenai itu. Nah, kemudian kita lanjut, Bismillahirrahmanirrahim, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sebetulnya berasal dari kata yang sama, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim itu ismani min asma'ihi tabaraka wa ta'ala. Itu dua nama, ya, dua nama yang merupakan nama-nama Allah. Mustaqani minar rahmah. Nah, itu berasal dari kata rahmah. Dan kalau Ar-Rahman Ar-Rahim ini isim mustaq, ya, isim atau nama yang diambil dari kata yang lain. Apa kata yang lain itu? Yaitu ar-rahmah. Asalnya dari rahmah. Ar-Rahman Ar-Rahim itu asalnya dari rahmah, ya, berasal dari kata rahmah. Jadi dua sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu asalnya satu, yaitu rahmah itu kalau kita terjemahkan, ya, dalam bahasa Indonesia itu kan kasih sayang. Rahmat itu kasih sayang. Jadi rahmat Allah itu betul-betul diberikan kepada seluruh makhluknya. Jadi Allah tidak pilih-pilih, rahmat itu diberikan kepada seluruh makhluknya, ya, baik orang yang beriman atau orang kafir, ya, semuanya diberikan rahmat oleh Allah, semuanya diberikan rizki oleh Allah. Dikatakan di sini qala Al-Khattabi, ya, Al-Khattabi berkata Ar-Rahman dzur-rahmah asy-syamilah allati wasa'at khalqa fi irzaqihim wa masalihihim wa ammatil mu'min wal kafir. Jadi Ar-Rahman menurut Al-Khattabi itu adalah menunjukkan kepada rahmat Allah yang sempurna yang diberikan kepada seluruh makhluknya, ya, diberikan kepada seluruh makhluknya oleh Allah berkenaan dengan Allah memberikan rizki kepadanya, juga Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada makhluknya itu.
Wa ammatil mukmin wal kafir. Nah, ini diberikan kepada orang mukmin maupun orang kafir. Ya, Ar-Rahman. Jadi tidak pilih-pilih ini. Semuanya diberikan kasih sayang Allah. Nah, ini ya. Jadi kalau berkaitan dengan rizki misalnya, ya semua diberi, ada takarannya masing-masing. Setiap makhluk Allah, bukan hanya manusia yang diberi rizki, tapi hewan ya dan makhluk-makhluk Allah yang lain itu diberikan rizki. Juga diberikan kehidupan oleh Allah, ya, diberikan kehidupan. Itu semuanya diberikan kepada makhluknya tanpa pilih-pilih, ya. Jadi ini diberikan secara merata kepada makhluknya. Cuma memang takarannya beda-beda, ya, takarannya beda-beda. Bentuk kemaslahatannya juga beda-beda. Tetapi semuanya diberikan oleh Allah dengan sifat Rahmannya, ya. Di Bismillahirrahman, ya. Makna bismillah al basmalatu ya qaulul qail bismillahirrahmanirrahim wa maknaha abda'u bitasmiyatillah wa dzakarahu qabla kulli syai'in. Jadi kembali kepada makna bismillahirrahmanirrahim, maka aku memulai segala sesuatu itu dengan mengatasnamakan Allah. Ya, semua yang dikerjakan harus diucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tadi Ar-Rahman, ya. Kemudian Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim menurut tafsir ini Ar-Rahim khasun bil mukmin. Ya, nah, sifat Allah Ar-Rahim itu diberikan secara khusus, khasun bil mukmin, diberikan kepada orang mukmin, tidak diberikan kepada seluruh makhluknya, khusus kepada orang yang mukmin. Kama qala ta'ala wa kana bil mu'minina rahim. Ya, sebagaimana firman Allah, wa kana bil mu'minina rahima, dan rahim Allah itu adalah untuk orang mukmin. Nah, ini. Jadi kalau Ar-Rahman itu luas, diberikan kepada semua makhluknya tanpa kecuali. Kalau Ar-Rahim itu khasun bil mukmin, jadi khas diberikan kepada orang yang mukmin, ya. Nah, ini kandungan makna Bismillahirrahmanirrahim di dalam pembukaan surah Al-Fatihah, ya. Ini sangat sangat ini sekali, ya, sangat luas sekali kandungannya, sangat mendalam sekali maknanya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa Ar-Rahman itu bermakna azimur rahmah. Ar-Rahman itu maknanya adalah azimur rahmah, jadi rahmat yang sangat besar, yang sangat luas. Ar-Rahim bermakna daimur rahmah. Kalau Ar-Rahim itu maknanya daimur rahmah, jadi rahmat yang terus mengalir. Nah, makanya Ar-Rahim itu hanya diberikan kepada orang mukmin, ya. Jadi itu rahmat yang terus mengalir diberikan, ya. Kalau Ar-Rahman itu azimur rahmah, jadi karena besarnya rahmat Allah diberikan kepada seluruh makhluknya. Tapi kalau Ar-Rahim itu hanya diberikan kepada orang yang mukmin. Karena itu rahmat Allah bagi orang yang mukmin itu insyaallah itu adalah dunia akhirat. Di dunia orang mukmin itu mendapatkan rahmat, di akhirat dia juga mendapatkan rahmat. Nah, orang mukmin itu semuanya masuk surga asalkan imannya benar, ya. Imannya benar. Nah, disitulah rahmat Allah. Ya, rahmat Allah itu memasukkan orang mukmin itu ke dalam surganya. Nah, itu, ya. Kalau melihat perbuatan kita, waduh, banyak jeleknya, ya, banyak jeleknya. Kalau bukan karena rahmat Allah,
kita itu tidak akan masuk surga itu. Ya. Karena seringkali membuat dosa, ya, seringkali melakukan perbuatan dosa. Tapi karena rahmat Allah diberikan kepada orang yang beriman, yang betul-betul imannya, maka yang mendapatkan rahmat Allah pasti akan dimasukkan ke dalam surganya. Ya. Nah, ini ayat pertama dari Al-Fatihah. Ya. Kemarin saya katakan bahwa Bismillah ini menurut para mufassir itu merupakan ayat pertama. Ya, merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Ya, pendapat siapa itu? Pendapat ijma. Nah, jadi Bismillah itu ayat pertama bil ijma. Ijma, ya, berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan siapa? Kesepakatan para qori dan kesepakatan ulama. Jadi itu maka surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat, mulai Bismillahirrahmanirrahim hingga waladhdallin, itu 7 ayat. Makanya disebut as-sab'u al-mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, saya kira ini yang bisa kita kaji pagi hari ini. Mari kita bisa melanjutkan ke diskusi dan pertanyaan, karena surupnya jam berapa? Jam 5 ya. Jam 5.05. Ini masih ada waktu untuk membicarakan tentang ayat pertama surah Al-Fatihah. Insyaallah 2 minggu yang akan datang kita bahas ayat selanjutnya dari surah Al-Fatihah. Kita ingin kalau kita sholat membaca Al-Fatihah itu betul-betul kita pahami maknanya, betul-betul kita resapi, ya, sehingga itu menjadi bisa menambah kekhusyuan kita. Nanti akan kita bahas bahwa sebetulnya di dalam ayat-ayat surah Al-Fatihah itu sebetulnya ada dialog antara hamba dengan Rabb-nya. Nah, itu paling tidak kalau kita tidak bisa khusyuk di seluruh sholat dari awal sampai akhir, paling tidak ketika takbiratul ihram khusyuk, kita tingkatkan lagi ketika membaca basmalah masih khusyuk, karena itu merupakan dialog kita dengan Allah. Ya. Nah, itu semoga nanti akan bisa menambah kekhusyuan kita ketika kita bisa memahami, ya, memahami apa-apa yang terkandung dalam ayat-ayat itu. Karena kalau tidak memahami ya mustahil bisa khusyuk, ya, tidak bisa memahami atau tidak paham maknanya, ya, tidak paham maknanya. Jadi itu yang mungkin bisa kita kita sampaikan untuk pagi hari ini. Mari kita diskusikan bersama. Saya akhiri dulu penjelasan saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.